Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik kelas 9 Madrasah Tsanawiyah TBS yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran meskipun karena kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu dalam satu ruang sebagaimana kegiatan pembelajaran sebelumnya. Tidak mengapa, jarak itu tidak lantas menjadikan kita untuk melanjutkan pembelajaran kita ini. Kali ini kita akan belajar bersama ilmu balaghah pada fan ilmu badi'. Nah, melanjutkan materi yang sebelumnya kita pelajari bersama sebelum terjadinya pandemi corona, itu ilmu badi' pada badi' mubalaghah. Nah, kita akan membahas bersama badi' mubalaghah. Bisa dipersiapkan kitabnya masing-masing, nanti bisa dimaknai. Sumal mubalaghatu wasfun yudda'a bulughuhu qadran yura mumtani'a au na'iyan wa huwa ala anha'i tablighi rakin guluwin ja'i makbulan au mardudan tafri'u wa husnu ta'lilin lahu tanwi'u. Sumal mubalaghatu nuli utawi badi' mubalaghah. Wasfon iku sifat yudda'a kang didakwa bulughu apa tumekane wasfon qadron ing kadar yura kang ditingali apa qadron mumtanian ingkang tercegah aunaian utawa ingkang adoh wa utawi badi' mubalaghah ala anha'i iku ing atase pira-pira werna tablighin rupane badi' tabligh igrogen badi' igrog guluwin lan badi' gulu jai iku teka apa badi' mubalaghah makbulan hale ditampa au mardudan utawa ditolak. Nah, dua bait lebih sedikit ini adalah materi yang akan kita pelajari bersama, yakni badi' mubalaghah. Dalam nadhaman tersebut ada 3 macam badi' mubalaghah, yaitu badi' tabligh, badi' igraq, dan badi' gulu. Selanjutnya badi' gulu dibagi 2, yaitu badi' yang makbul diterima, lalu badi' yang mardud, badi' yang ditolak. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari pengertian dan contoh-contohnya. Kita awali dari pengertian badi' mubalaghah. Sebagaimana terbaca dalam nadhaman tadi, yaitu al-mubalaghah adalah wasfun yudda'a bulughu qadron yura mumtani'a au na'iyan. Definisi yang disampaikan oleh ulama ahli balaghah tentang atau mengenai badi' mubalaghah adalah ayat da'ya al-mutakallimu liwasfin bulughu fis siddati awid du'fi haddan mustahilan au mustab'adan. Pengertian ini menjelaskan bahwasanya yang namanya badi' mubalaghah adalah ayat da'ya al-mutakallimu. Jadi seorang pembicara atau mutakalim mengklaim, yadai mengklaim bahwa suatu sifat
dari segi kuat dan lemahnya itu mencapai pada batasan yang dinilai tidak mungkin terjadi atau dianggap sulit terwujud. Jadi seorang mutakalim, seorang pembicara mengklaim adanya sifat di mana sifat itu dalam batasan kuat lemahnya mencapai tingkatan yang dinilai mustahil atau dianggap sulit terjadi. Itu pengertian dari badi' mubalaghah. Nah, dari definisi itu badi' mubalaghah sebenarnya tadi sudah saya sampaikan dibagi menjadi 3 macam. Yaitu pertama badi' igrok, badi' tablek, lalu badi' igrok dan badi' gulu. Nah, pembahasan kita awali dari badi' tablek terlebih dahulu. Badi' tablek punya pengertian sendiri, yaitu wa huwa ayakun al-wasu al-mudda mumkinan aklan wa adatan. Sifat yang diklaim oleh si mutakalim, oleh si pembicara, itu menurut akal, menurut kebiasaan dinilai mungkin terjadi, mungkin terwujud. Ini namanya badi' tablek, badi' mubalaghah yang kategori tablek. Sifat yang diklaim oleh si pembicara, si mutakalim, dinilai mungkin baik secara akal maupun secara kebiasaan. Nah, contohnya sebagaimana sudah saya tuliskan dalam papan tulis. Ini pada bait fa'ada idaan baina saurin wa najatin dirokan falam yandoh bima'in fayug sali. Syair ini baharnya adalah bahar tawil. Bahar tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ada idaan baina saurin wa najatin. Dirokan falam yando bima'in fayug sali. Nah, di sini syair ini mencontohkan badi' tablek. Nah, fa'ada lari kencang, idaan. Fa'ada idaan lari kencang. Kuda baina sauren wa najatin, di antara banteng pejantan dan banteng betina. Dirokan falam yandoh bima'in faiksali. Lari kencangnya itu tanpa mengeluarkan sedikit pun tetesan keringat. Lalu kuda itu dimandikan. Nah, di sini si mutakalim mengklaim sebuah sifat yang menurut adat, menurut akal masih mungkin. Yaitu apa? Bahwasanya kuda yang berlari berkejaran dengan banteng betina dan banteng jantan mampu melampauinya dengan kencang. Kencangannya itu sampai tanpa mengeluarkan setetes air keringat. Falam yandoh. Nah, di sini. Ini mubalaghahnya, melebihkannya yang dinilai masih mungkin oleh adat maupun akal. Yakni kuda lari kencang tanpa berkeringat. Disinilah letak badi' mubalaghahnya yang dinilai adat, akal masih mungkin terjadi. Karena itu dinamakan mubalaghah yang tablek. Lalu berikutnya adalah badi' mubalaghah yang igrok, nomor 2. Pengertian daripada igrok adalah ayakunal wasfu al-mudda'a mumkinan aklan faqat. Sifat yang diklaim oleh si mutakalim, oleh si pembicara,
itu hanya dinilai mungkin oleh akal saja. Artinya adat tidak menerimanya. Itu akal masih mungkin tapi adat tidak. Ayakunal wasu al mudda'a mungkinan aklan. Sifat yang diklaim itu mungkin menurut akal. Nah, ini contohnya pada bait syair wa nukrimu jarona madama fina wa nusbi'uhu al karomata haitsu mala. Aku muliakan tetanggaku selama tetangga itu berada di sekitarku, dan akan aku kirimkan kemuliaan, aku kirimkan hadiah kemuliaan sekira ia pindah dari lingkunganku. Nah, di sini seorang syair, seorang mutakalim mengklaim tetangganya itu akan senantiasa dimuliakan, baik ketika hidup bersama dalam satu lingkungan maupun tetangga itu sudah pindah daerah, pindah tempat, pindah domisili. Nah, di sini sifat yang diklaim adalah memberikan kemuliaan, penghormatan kepada tetangga, meskipun tetangga itu sudah pindah domisili. Nah, memberikan kemuliaan itu meskipun pindah domisili secara akal diterima. Bukan karena teman akrab, saking akrabnya itu tidak mempertimbangkan jauh dekat, sehingga masih tetap dimuliakan, diberi hadiah. Nah, tetapi adat menilai biasanya orang memberi hadiah, kehormatan itu ya yang dekat-dekat saja biasanya. Itu. Yang jauh-jauh itu nanti dulu, yang dekat aja. Nah, itu secara adat. Tapi secara akal, meskipun jauh daerahnya masih tetap mungkin diberi kemuliaan. Nah, karena ini sifat yang diklaim memberikan kemuliaan kepada tenaga meskipun beda tempat itu hanya dinilai mungkin oleh akal, tidak ada, maka itu badik mubalagh adalah igraq. Itu. Berikutnya badik mubalagh, badik hulu. Nah, hulu sebagaimana ditulis di papan tulis itu dibagi dua. Ada hulu yang makbul diterima, ada hulu yang ini tulisannya ditolak, bukan tolak. Nah, ini ditolak, tidak diterima. Jadi badik gulu itu dibagi dua, makbul, mardud, diterima dan ditolak. Nah, terlebih dahulu kita sampaikan lebih baiknya pengertian badik gulu. Badik gulu itu adalah ayakuna alwasu al-mudda'a ghairu mumkinin aklan wa adatan. Ayakuna alwasu al-mudda'a ghairu mumkinin aklan wa adatan. Sifat yang diklaim oleh mutakalim, sifat yang diklaim oleh si pembicara, baik menurut akal maupun menurut adat, itu dinilai tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terwujud. Kedua-duanya, akal maupun adat. Ini berarti berbeda dari yang tablek sama yang igraq. Kalau yang tablek, yang pertama itu baik akal maupun adat menerimanya, memungkinkan terjadinya. Lalu igraq itu hanya dinilai mungkin menurut akal saja, sedangkan hulu tidak dimungkinkan baik akal maupun adat. Nah, tetapi meskipun demikian, hulu dibagi dua, ada yang makbul, ada yang mardud. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Yang seperti apakah badik hulu yang masih bisa diterima? Nah, badik gulu yang bisa diterima itu, dalam kitabnya itu badik gulu yang di situ ada unsur, ada perangkat, ada perabot yang mana menjadikannya itu mungkin terjadi. Nah, itu sebagaimana dalam contoh ayat yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasunar. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasunarun. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35.
Ya kadu. Nah, ini kalau dalam nahwu kada. Kada itu maknanya hampir. Hampir saja. Hampir saja. Minyaknya itu bersinar meskipun tidak tersentuh oleh api. Jadi kalau dulu itu belum ada listrik, penerangan itu menggunakan minyak. Minyak ada sumbunya sehingga dinyalakan dengan api, jadi menyalalah dan ruangan itu menjadi terang. Nah, di situ minyak menyala kalau ada api. Tetapi dalam ayat ini hampir saja minyaknya itu bisa menyala meskipun tidak tersentuh oleh api. Nah, di sini secara adat yang namanya minyak itu bersinar ya kalau ada api. Gitu. Akal juga demikian. Tetapi jauh dari itu. Kalau kudrotnya Allah ya mestinya menerima, mungkin saja terjadi. Nah, itu. Tetapi kalau jangkauan akal manusia, jangkauan adat itu tidak memungkinkannya. Nah, ayat ini termasuk contoh badek gulu yang makbul. Karena di situ ada unsur perangkat atau perabot yang menjadikannya gulunya itu diterima. Yaitu kada. Itu kada. Ya kadu. Zaituhan. Lalu ada contoh lagi badek gulu yang diterima, yaitu sebagaimana contoh yang tertulis dalam papan tulisnya, itu askuru bil amsi in azamtu ala surbi godan in nada minal ajabi. Askuru bil amsi, aku akan mabuk di waktu kemarin. Kalau aku bermaksud bertekad untuk minum minuman keras besok. Sesungguhnya hal itu sungguhlah mengherankan. Nah, ini mestinya gulu, berlebih-lebihan. Ada sifat yang diklaim oleh si mutakalim yang dinilai tidak mungkin oleh akal maupun kebiasaan. Masa orang mabuk itu terjadinya kemarin, minumnya baru yang akan datang, ya tidak bisa. Orang mabuk itu ya habis minum yang memabukkan lalu ngefly. Nah, itu jadi minum dulu baru mabuk. Nah, ini enggak cair ini. Ini mabuknya kemarin, minumnya besok. Kan enggak mungkin. Nah, ini namanya gulu. Jadi sifat yang diklaim oleh mutakallim adalah mabuk. Mabuk di waktu kemarin, tetapi minumnya besok. Ini diterima makbul sifat yang diklaim seperti ini karena di sini ini sebagai lelucon atau gurauan. Ya maklum gurauan bukan sebuah fakta, bukan sebuah kenyataan. Nah, jadi syair ini adalah lelucon sehingga keguluannya, sifat yang dilebih-lebihkan, yang mubalaghah, yang gulunya itu diterima. Itu. Tuh. Selanjutnya badek gulu yang mardud, yang tidak diterima. Kalau tadi gulu yang diterima, sekarang yang mardud. Nah, itu ada contoh ya dalam papan tulis yang sudah saya berikan sebelumnya pada tulisan yang paling bawah ini. Wa akhafta ahla syirki hatta innahu la takhafuka an-nutafu allati lam tukhlaqi. Ini baharnya adalah kamil. Kamil itu nanduman yang wazannya itu kamulal jamalu minal buhuril kamilu mutafailun mutafailu. Nah, wa akhafta ahla syirki hatta innahu latakhafukan nutaful lati lam tuhlaki. Nah, di sini ada sifat yang diklaim oleh si mutakalim, oleh si penyair, oleh si pembicara. Pembicara dalam posisi sebagai seorang penyair. Di sini ada badek gulu, mubalaghah yang gulu, yang mardud. Gulu yang mardud. Mengklaim sebuah sifat yang di situ tidak mungkin terjadi, baik menurut akal maupun adat. Dan ini tidak diterima. Nah, di manakah letak sifat yang diklaim itu? Nah, kita bahas bersama.
Wa afta ahla syirki, engkau menakut-nakuti orang musyrik. Nah, orang musyrik. Hatta innahu, sehingga sesungguhnya orang musyrik la tahafuka, oleh karena takut kepadamu, sehingga la tahafuka, karena engkau itu dinilai menakutkan, sehingga yang takut tidak sekedar orang musyrik, tapi yang takut an-nutafu allati lam tuhlaki. An-nutaf itu jamak nutfah, yakni sperma. Sampai dirimu dinilai menakutkan oleh sperma yang belum diciptakan. Nah, ini unsur kelebihannya. Sifat yang dinilai lebih, yang diklaim yang lebih, yang tidak diterima oleh akal maupun oleh adat. Apa itu? Sperma yang takut kepada sosok dirimu. Nah, dirimu yang dijelaskan oleh si syair. Ada orang yang di situ punya pembawaan apa? Menakut-nakuti orang musyrik, ditakut-takuti gitu. Nah, sehingga orang itu dinilai menakutkan. Nah, si syair mengklaim orang tersebut itu menjadi sosok yang menakutkan, bahkan sampai sperma juga takutnya. Ini jelas akal tidak menerimanya, ada juga tidak menerimanya. Sperma itu asal mula manusia tercipta, terwujud. Kalau takut itu ya manusianya, kalau masih sperma ya tidak takut. Nah, inilah letak ke tidak diterimanya itu. Jadi melebihkan sifat tersebut itu sampai batasan apa? Mustahil terjadi, dan ini tidak diterima oleh akal maupun adat. Nah, karena itu gulu yang kategori ini adalah gulu yang mardud. Itu. Nah, kiranya itu materi kita kali ini ya, yaitu badi' mubalaghah. Semoga adik-adik kelas 9 bisa memahaminya dan menjadi tambahan ilmu dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Meskipun jarak memisahkan, tapi belajar harus tetap dilaksanakan. Nah, bisa dikatakan jauh dekat tidak menjadi problem gitu. Tetap belajar dimanapun. Semboyan madrasah adalah menambah ilmu, mengurangi kebodohan. Jadi pembelajaran kali ini bagian dari semboyan itu, mengurangi kebodohan, menambah ilmu. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.